yang menuntun jalan hidup kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, sehingga terang bagi jalan kami. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mengerti firman, menerimanya dengan sukacita dan menjadi pelaku firman. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kedua mempelai silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Pada sore hari ini kita bersyukur bahwa kedua mempelai bisa duduk bersama dengan kita di bait Allah, di mana mereka akan diteguhkan nikah kudus mereka. Ini tentu satu pergumulan yang cukup panjang. Ada tantangan, ada pergumulan yang harus mereka lewati. Dan atas anugerah Tuhan, ya boleh ada di Bali dan diberkati di gereja ini di Bali. Saya mau sampaikan ketika Bapak Melianus menyampaikan hal ini, kita sambut dengan sukacita. Dan sebagaimana kita antar gereja ada dalam satu wadah yang saling menghargai, ya saling menerima satu dengan yang lain, maka harus ada pengantar dari gereja setempat dan mereka memenuhi itu. Jadi dilimpahkan untuk pemberkatan nikah di sini. Kami tidak salah untuk menjalankannya dan jemaat pun akan menerima. Itu satu pelayanan istimewa bagi kami kalau diberi kepercayaan untuk melaksanakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu bimbingan pranikah mereka bercerita juga begitu panjang pergumulan itu. Jadi kalau ada saat ini dan akan diteguhkan pernikahan mereka, ini adalah anugerah Tuhan. Nah, secara khusus keluarga dari kedua belah pihak memberi dukungan, bahkan hadir ya, datang juga dari Alor ya, puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Di dalam undangan mereka memberikan satu tema yang sangat menarik, yaitu dua disatukan oleh Tuhan dan tidak boleh diceraikan oleh siapapun. Jadi menjadi satu, dipersatukan oleh Allah. Ya, dipersatukan oleh Allah. Ya. Dalam pemberkatan nikah kudus ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 19 ayat 1 sampai 8. Ya, dengan tema yang mereka rindukan, ya bahwa keduanya ya dipersatukan oleh Allah. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ya. Di dalam Matius pasal 19 ayat 6, firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, karena apa? Karena dua jadi satu. Ya, karena itu, karena apa? Karena yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi yang mempersatukan itu Allah. Karya Allah, perbuatan Allah, pekerjaan Allah. Jadi tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Konteksnya adalah ada orang-orang datang mencoba Yesus. Bolehkah menceraikan istri dengan alasan apa saja? Di ayat 3 itu. Tapi Tuhan jawab, tidak boleh. Kebenaran firman Tuhan yang pertama yang perlu kita renungkan pada sore hari ini adalah yang pertama bahwa karena dipersatukan oleh Tuhan, ya, dipersatukan oleh Allah, maka tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenapa? Karena ikatan pernikahan yang dipersatukan oleh Allah itu kuat. Kalau digambarkan ada satu benda dengan benda lain diikat dengan benang yang rapuh, dibandingkan dengan satu dengan benda yang lain diikat dengan kawat baja,
maka yang diikat dengan kawat baja ini jauh lebih kuat. Yang diikat dengan benang itu sangat rapuh. Gambarannya adalah yang diikat dengan kawat baja itu seperti diikat oleh Tuhan, dipersatukan oleh Tuhan. Sementara yang diikat dengan benang yang rapuh itu oleh perbuatan manusia. Maka seringkali oleh karena keinginan manusia itu, pernikahan itu berantakan di tengah jalan. Hancur berkeping-keping. Karena masing-masing menganggap dirinya hebat, dirinya yang benar, dan ketika ada masalah selalu jalan keluarnya kita nggak cocok, selesai sudah, putus sudah, tinggalkan pasangan. Tetapi kalau dipersatukan oleh Allah, ikatan itu kuat. Ya, tentu ikatan yang kuat ini didasarkan oleh kedua pribadi yang saling mencintai, saling mengasihi, dan mereka datang kepada Tuhan dan mau mengikrarkan janji sehidup semati, janji nikah di hadapan Tuhan dan jemaat. Itu sebabnya yang dipersatukan oleh Allah ini kuat, tidak boleh diceraikan. Waktu orang bertanya kepada Yesus, boleh diceraikan dengan alasan apa saja? Kira-kira mereka mau meminta jawaban supaya Yesus berkata, oh boleh. Ya, saya sendiri sebagai gembala, ada beberapa orang yang datang mau mencoba membenarkan supaya diizinkan perceraian itu. Saya katakan tidak boleh. Kenapa? Yang dipersatukan oleh Allah. Ini karya Allah. Ya, dan hanya maut yang bisa memisahkan. Oh, bagaimana Pak Pendeta? Suami saya itu kelakuannya jahat, suka pukul, menganiaya, menindas. Daripada saya mati konyol, cerai saja. Apakah dengan alasan itu kemudian dibenarkan bercerai? Tidak, tidak boleh. Apa saja? Oh, Pak Pendeta, istri saya itu sakit-sakitan. Dulu waktu sehat saya cinta sama dia. Sekarang udah tua sakit-sakitan, daripada saya susah ngurusinnya, saya tinggalkan saja, saya cerai saja, saya cari yang lain. Apa boleh karena pasangan kita sakit-sakitan kemudian kita bercerai? Tidak boleh. Nanti mereka akan janji, suka duka, senang susah, sakit sehat, harus setia. Sedemikian kuat ikatan yang dibuat oleh Tuhan. Ya, di ayat 4 berkata, kemudian Yesus menjawab mereka. Ya, Yesus menjawab mereka. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Inilah ikatannya, menjadi satu daging. Tadi pagi saya katakan, kebetulan jam 10 tadi ada pemberkatan nikah juga. Gambarannya seperti ada dua kertas, kemudian kita tempel, kita lem, dia melekat, kemudian kita mau mencoba memisahkannya. Ada orang yang mau coba memisahkannya, tapi lem itu lekat sekali dan akhirnya robek. Pernikahan yang sudah disatukan oleh Tuhan, coba-coba diceraikan oleh manusia, maka robek, kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan, akan banyak korban. Anak-anak, keluarga, diri sendiri. Jadi mereka bertanya, boleh menceraikan istri dengan alasan apa saja? Yesus bilang tidak. Kenapa? Karena keduanya sama-sama meninggalkan keluarga, ayah dan ibu. Secara buat laki-laki itu dikatakan, sebab itu laki-laki berbicara tentang tanggung jawab dia kepada istrinya. Di mana dia mengambil istrinya dari keluarga, pihak keluarga perempuan. Jangan sampai istrinya ini ditelantarkan. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, berbicara tanggung jawab yang baru. Berani mendirikan satu rumah tangga yang baru. Dan yang baru ini ikatannya kuat. Sedemikian kuatnya sehingga sampai lepas dari orang tua. Lepas daripada orang tua. Ya, dalam satu kuis ya,
Di YouTube itu menunjukkan bagaimana hubungan suami istri. Seorang bapak dikatakan coba tuliskan 10 nama. Mereka kemarin juga hampir nggak lulus itu. Tapi akhirnya lulus ya. Amin. Jangan terlalu tegang ini Pak Dudu ya, sama Ibu ya. Tuliskan 10 nama. Ada nama orang tua, ada nama anak, nama saudara. Sekarang hilangkan 3 nama. Itu jauh dari kita. Waduh berat. Tapi harus hilangkan. Ya tinggal 7, dari 10 tinggal 7. Hilangkan 3 lagi. Aduh mulai mikir siapa yang mau dicoret dari kehidupan kita. Dan harus dihilangkan. Sekarang tinggal 4. Terdiam sejenak ya. Siapa? Ada yang hampir tidak bisa jawab. Kasusnya sama di mana-mana. Mau coret ini anak bagaimana? Mau coret ini mama bagaimana? Mau coret ini papa bagaimana? Mau coret suami ini bagaimana? Tapi dalam kuis itu harus memang. Dan coret 2 nama anak. Aduh sedih sekali. Tinggal 2. Silakan coret 1. Tinggalkan 1. Ya, akhirnya yang ditinggalkan oleh laki-laki itu adalah nama istrinya. Kemudian dia ditanya, kenapa mamamu engkau coret? Dia bilang, mama akan meninggalkan kami. Kenapa anak-anakmu engkau coret? Anak-anak saya akan dewasa, mereka akan berkeluarga sendiri. Jadi kenapa kamu meninggalkan istrimu? Itulah teman sehidup semati. Amin, bapak-bapak, ibu-ibu, amin. Lalu enggak ada amin, mau pikir yang lain. Bapak-bapak amin. Pasangan itu, ikatan itu kuat. Yang lain akan bisa meninggalkan kita. Orang tua bisa meninggalkan kita. Seiring waktu mereka usia tua. Ya, mereka masuk dipanggil oleh Allah ke rumah Bapa. Anak-anak semakin dewasa, akhirnya mandiri. Mereka harus kita relakan. Kita pisah dengan mereka seperti mereka meninggalkan ayah dan ibu, menjadi satu keluarga baru. Dan ini harus ikatannya kuat. Yang tidak boleh melepaskan kita adalah pasangan kita. Bisa terlepas hanya dengan maut. Satu ketika pertengkaran suami istri, gaduh, ribut, hingga masuk satu keputusan, kita harus bercerai. Dan mereka ingat pendeta yang melayani waktu pemberkatan. Baik, kalau begitu kita pergi ke pendeta. Pendeta bilang, oke, undang semua kembali yang menyaksikan waktu kalian diberkati. Mulai berpikir, aduh, bisa Pak Pendeta kami undang. Oke, masih keras. Akhirnya Pak Pendeta pergi sebentar ke dapur dan diambil samurai. Dan ditaruhlah di atas meja. Silakan siapa yang membunuh, siapa yang dibunuh. Karena pernikahan ini hanya selesai dengan maut. Harus ada salah satu yang mati. Siapa yang mau saya bunuh? Atau siapa yang dibunuh oleh siapa yang dibunuh, membunuh. Melihat samurai yang panjang itu. Nggak tahu nanti samurai itu enggak ya, waktu potong kue itu panjang sekali tuh. Yang dulu kan ada panjang segini. Akhirnya mereka takut melihat samurai itu. Hanya maut. Kalau masih tetap ngotot, oke, kita selesaikan salah seorang. Kita sepakat yang mana selesai dulu menghadap Bapa di surga. Dan dua-duanya tertunduk. Kemudian mereka sadar, tapi sama-sama tidak bisa menenangkan diri. Nah setelah itu masuk dalam doa dan tidak terjadi perceraian. Mereka kembali. Ada saja godaan untuk rumah tangga itu bercerai. Tetapi ikatan itu kuat. Hanya maut yang memisahkan. Ikatan itu kedua menjadi satu daging. Satu. Karena memang perempuan itu diambil dari tulang rusuk lelaki itu. Ya, jadi bukan orang asing dia. Ya, bukan sesuatu yang harus diperlakukan menjadi lebih rendah dari laki-laki itu. Tidak. Sepadan. Jadi ikatan itu kuat. Nah, dipersatukan oleh Allah. Berarti ikatan itu karya Allah. Kuat dan hanya maut yang memisahkan.
Kalau ini karena mau-maunya manusia saja, manusia itu seringkali tidak konsisten. Hari ini ketika semua baik-baik, semua aman-aman saja, berkata aku cinta kamu, ya setengah mati, ya belum sampai mati. Aku sungguh-sungguh cinta kamu, sayang kamu. Tetapi berhubung waktu demi waktu berjalan, persoalan demi persoalan yang datang, kemudian cintanya luntur, janjinya lupa. Ya, dan bisa berkata nyesal deh nikah sama kamu. Tetapi kalau sudah janji di hadapan Tuhan, kita tidak bisa berkata, Tuhan dia salah. Dia salah buat saya, atau saya salah buat dia, tidak ada. Itu sama dengan kita mempersalahkan Tuhan kalau begitu. Apakah Tuhan salah? Tidak. Kedua, yakinlah Tuhan tidak salah kalau Tuhan mempersatukan kalian. Memang ada tantangan yang harus kalian hadapi. Tetapi Tuhan yang mempersatukan itu, Dia juga Allah kita yang memelihara, Dia yang memberkati, Dia yang menolong. Berbagai godaan di sekeliling saudara yang mau menghancurkan rumah tangga saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka ikatan itu tidak akan terlepas. Amin. Kita yang sudah berkeluarga Bapak Ibu, mungkin ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun usia pernikahannya, lihat semakin kuat dia, semakin kuat, tak akan terlepaskan. Godaan juga semakin banyak. Tetapi karena dipersatukan oleh Tuhan, kita berkata tidak akan cerai. Tidak ada kamus, ya, dalam kamus keluarga kita, keluarga orang Kristen, keluarga orang percaya yang sudah diberkati pernikahannya, kata bercerai tidak ada. Ya, hanya maut yang memisahkan. Kebenaran firman Tuhan yang kedua, ya, karena Tuhan yang mempersatukannya. Pasangan yang dipersatukan oleh Allah bertujuan untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Jadi gak ada nyesal saya menikah dengan dia. Setelah saya menikah dengan dia, saya jadi ya susah. Saya jadi, kehidupan saya jadi payah, ekonomi saya jadi berat. Loh, tidak ada. Saya jadi tertekan. Adakah di antara kita ibu-ibu setelah menikah jadi tertekan? Tidak ya, selalu bahagia ya. Amin. Bapak ibu yang sudah menikah bagaimana? Amin. Kadang-kadang Pak Pendeta tertekan. Ya wajarlah. Tidak ada rumah tangga yang aman-aman saja. Seperti kita naik kapal ke Alor, ya Bapak ibu jangan pernah bermimpi tidak akan ada ombak. Kita nggak tahu, kadang-kadang kita bilang, oh syukurlah tenang, tiba-tiba ada ombak besar, waduh, kita kaget, begitu toh? Jangan pernah berharap tidak ada gelombang ketika kita berlayar. Tetapi yang pasti adalah gelombang pun datang, ombak pun datang menerpa. Saya tetap hadapi dengan tenang bersama dengan Tuhan. Amin. Seringkali kita mendengar dalam satu keluarga dikatakan, jadikan Yesus nahoda dalam rumah tanggamu, pemimpin, dia yang akan mengendalikan, dia akan menolong kita. Jadi dipersatukan kita, ya saudara kita Nuduk dan saudari Asnat dipersatukan dalam ikatan pernikahan kudus ini dan tidak akan boleh terlepaskan dengan usaha manusia, dengan persoalan apapun, demi kebahagiaan keluarga, demi kebahagiaan, demi sukacita. Ya, Tuhan tidak menghendaki adanya perceraian, sebab perceraian akan membuat manusia itu kehilangan kebahagiaan. Percayalah, tidak ada solusi yang terbaik cerai, tidak ada. Kalau sudah diteguhkan pernikahannya di dalam Tuhan dan yakin betul Tuhan yang mempersatukan, kemudian berkata, jalan keluar persoalan kita cerai, tidak. Itu hanya akan buat masalah baru. Yang benar adalah mari kita kembali kepada kasih mula-mula. Ingat waktu jatuh cinta. Jadi nanti ketika menghadapi masalah, ya mempelai laki-laki harus lihat mempelai wanita, melihat bukan setelah sekian lama, tapi melihat waktu itu, waktu pertama kali jatuh cinta. Ya masih ingat gak kira-kira ya? Gitu ya, halo waktu lihat gitu ya. Yang perempuan juga begitu, lihat waktu pertama kali jatuh cinta. Saya pernah melayani
Ya keluarga yang mulai cekcok, mulai ribut, mulai keras-kerasan. Hanya saya katakan, ingat enggak? Pertama kali kalian mengatakan saling mencintai. Ya, baru ingat. Ya, kami ingat. Apakah itu bisa luntur? Apakah itu akan disangkali? Dan ketika mengingat masa-masa itu, ya cinta itu bersemi kembali, ya. Jangan dilupakan, ya. Dan ketika ingat masa-masa indah itu, ya pertengkaran selesai. Yang ada adalah, ya saya mengasihi engkau. Kebahagiaan, ya. Ketika manusia itu seorang diri saja, ya minta dibantu LCD-nya ya. Ini enggak jalan. Ketika manusia itu seorang diri, Allah berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya tidak akan sempurna kebahagiaan laki-laki itu. Tidak akan sempurna kebahagiaan Adam. Tidak akan sempurna karya Allah di dalam kehidupan Adam. Karena Allah kasih perintah, kasih tugas kepada Adam. Tapi itu tidak akan bisa dia lakukan seorang diri. Maka ketika Allah melihat manusia itu seorang diri, firman Tuhan katakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Tidak baik laki-laki itu seorang diri saja. Ya, manusia itu membutuhkan pendamping. Laki-laki itu membutuhkan pendamping hidup untuk dapat menggenapi rancangan Allah, yaitu bertambah banyak dan memenuhi bumi. Ini adalah kebahagiaan. Ya, di mana Allah mempercayakan apa yang diciptakannya kepada manusia itu, supaya manusia itu mengelola dan kemudian beranak cuculah manusia itu. Dan itu hanya bisa terjadi ketika ada pendampingnya. Maka ketika Adam tertidur, Tuhan mengambil satu tulang rusuk dari laki-laki itu. Dibangunnyalah dia perempuan. Dan kemudian Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Menyatu, dipersatukan. Tuhan memberikan perempuan itu kepada laki-laki itu yang sepadan. Mereka itu sepadan. Kejadian 1 ayat berikut, ayat firman Tuhannya. Kejadian 2 ayat 18. LCD-nya ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi wanita itu, istri itu, penolong yang sepadan. Wanita tidak lebih rendah dari laki-laki. Laki-laki tidak lebih rendah dari perempuan. Sepadan, sama. Karena diambil dari bagian laki-laki itu. Jadi kalau istri sakit, mesti suami juga sakit. Kalau suami sakit, mesti istri juga sakit. Jadi nggak mungkin ya seseorang menyakiti dirinya sendiri. Ya harus mengasihi ya pasangan seperti mengasihi diri sendiri. Nah ini untuk kebahagiaan. Akhirnya laki-laki itu memiliki seorang pendamping hidupnya yang sepadan dengan dia, penolongnya untuk menyelesaikan mandat ilahi, tugas yang dipercayakan Allah kepadanya untuk menikmati berkat-berkat yang telah Allah sediakan. Jadi rumah tangga ini adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, dipersatukan oleh Tuhan untuk menikmati berkat-berkat Allah yang akan mengalir dalam kehidupan kalian. Amin. Ya, kita katakan ada berkat Tuhan dalam rumah tangga saya. Karena rumah tangga saya adalah rumah tangga di dalam Tuhan. Rumah tangga yang kudus, rumah tangga yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Allah. Tuhan menyatukan, mempersatukan laki-laki dan perempuan itu menjadi satu. Dan karena dipersatukan oleh Tuhan, maksudnya supaya manusia itu berbahagia dalam rumah tangga. Ada lagunya mungkin nanti dinaikkan tidak? Berbahagia tiap rumah tangga, itu lagu favorit kita. Karena memang rumah tangga harus berbahagia, sangat menyedihkan kalau ada rumah tangga hari lepas hari kehilangan kebahagiaan, sedih rasanya. Padahal tujuan daripada pernikahan masuk dalam rumah tangga supaya berbahagia, supaya senang,
supaya bersukacita dan Tuhan yang menyatukannya. Kejadian 1 ayat 27 berikut dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Kalau hanya laki-laki itu saja, sulit rasanya menerima berkat yang sempurna daripada Allah. Karena ada tugas yang Allah berikan. Beranak cuculah, penuhilah bumi, kuasailah. Dan itu hanya bisa terjadi ketika perempuan itu hadir di sisi laki-laki itu. Ya, Allah memberkati mereka. Lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini berbicara berkat yang Allah sediakan bagi manusia itu, bagi keluarga yang baru. Percayalah, rumah tangga ini akan ada dalam berkat Tuhan. Amin. Sejauh terus bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan, Tuhan sanggup memberikannya, menambahkannya kepada kita. Bahkan kita diberkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, supaya kita dapat menjadi saluran berkat kepada orang lain. Rumah tangga Kristen yang berbahagia harus jadi berkat bagi orang lain. Amin. Berkat bagi tetangga. Setidak-tidaknya ketika orang lain melihat rumah tangga Kristen yang hidupnya harmonis, ya suka pujian yang keluar dari rumah itu, mereka dengar nyanyian, ya selalu ketika tetangga berhadapan dilihat ya ada wajah yang bermuka gembira, senang, wah itu udah jadi berkat. Ya jangan sampai yang didengar mereka hari ini piring terbang, pang, besok mangkok terbang, plang, ya besok apa lagi yang terbang. Tapi di sini tidak ya, rumah tangga di sini baik-baik saja. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan dengan senyum, baik-baik saja. Amin. Loh, nggak ada yang amin kan ini? Amin. Nggak berani lihat kiri kanan ini. Yang suami istri dekatkan, baik-baik saja. Amin. Amin tidak? Amin. Tapi Pak Pendeta susah, baik-baik saja. Betul. Kenapa? Karena ada musuh yang tidak suka melihat yang baik-baik saja. Ada saja nanti yang ngomporin, ada saja yang manas-manasin. Dia lihat orang Kristen ini baik-baik, keluarga yang diberkati ini baik-baik, dia terusik dia. Dia nggak suka lihat orang senang. Dia cari gara-gara, dia buat masalah supaya rumah tangga itu ribut, dan itulah pekerjaan iblis. Lanjut, ya. Ini perlu kita waspadai, ya. Alkitab berkata, lawanmu si iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-aum dan siap menerkam, ya, menerkam yang tidak berjaga-jaga. Ya. Iblis tidak senang melihat anak-anak Tuhan hidup dalam kebahagiaan, maka ia melancarkan berbagai serangan supaya manusia itu tidak mengalami kebahagiaan. Jadi kebahagiaan dalam rumah tangga, ya, dimana selama ini mungkin kita sangat menikmati sukacita daripada Tuhan, tetapi iblis akan berjuang mau menghancurkan rumah tangga itu dengan berbagai persoalan, ya, ditawarkan, disodorkan, ya, dilemparkan kepada kita dengan berbagai masalah. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan tergoda mengikuti strateginya. Ya, kita akan tergoda akhirnya tidak mempertahankan lagi rumah tangga kita, yang pada akhirnya berkata, ya bercerai saja. Ujung-ujungnya itu yang dia mau. Iblis hanya mau menghancurkan. Nah, bagaimana cara kita menghadapi itu? Bertekun di dalam doa, bertekun di dalam firman, datanglah kepada Tuhan. Dalam bimbingan saya katakan, jangan pada saat mau peneguhan pernikahan rajin ke gereja, setelah diberkati lupa gereja, itu sangat berbahaya. Ya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sekian lama pernikahan kan semakin rajin ke gereja kan? Amin.
Semakin rajin ke gereja, amin. Pak Meli senyum-senyum bagi saya nih. Amin. Amin lah, ini Pak Sepri senggol dikit lah. Amin. Ya. Amin. Senggol dong. Amin. Kerugian besar kalau kita jauh dari Tuhan, benar. Karena iblis itu berjalan berkeliling. Inilah yang membuat rumah tangga bisa kacau. Hanya masalah makanan kurang garamnya saja. Istri bisa babak belur. Padahal kan gampang. Kalau kurang garam tinggal pergi aja ke dapur, tambahin sesuka hati. Nikmat selesai. Tapi Mam, masakannya kok kayak gini? Ya, tidak seperti masakan yang di sebelah sana. Ke sebelah sana makan ya. Akhirnya terpancing. Oh, jadi kamu ke sebelahnya. Lupa, lepas kontrol tadi si bapak. Jadi ketahuan. Akhirnya, oh enggak, apa enggak, pelap. Ribut, iblis masuk. Terus bapaknya bilang, gara-gara kopi tadi itu, gara-gara makanan kurang asin itu, aduh. Ya, jadi jangan kasih kesempatan bagi iblis, ya. Bentengi diri kita. Setiap kali ada persoalan datang kepada Tuhan. Dalam bimbingan kami katakan, silakan datang kepada hamba Tuhan. Berdua, jangan sendiri. Pak Pendeta, kami punya persoalan begini-begini, tolong Pak Pendeta berikan saran buat kami dan doakan kami. Saya yakin dan percaya. Selesai. Saya yakin dan percaya. Karena dengan datangnya saja pasangan itu ada niat baik untuk menyelesaikan persoalan itu. Yang sering sekali kan tidak mau datang. Dan jangan sampai Pak Pendeta tahu, awas. Kalau sempat Pak Pendeta, kamu telah dikasih tahu kepadanya. Di sini nggak ada, di sini nggak ada yang ngaku. Halo, senyum dikit dong, ini kok tegang banget. Ya, mestinya nggak usah takut. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu ada masalah, ya kita jalan ke Pak Gembala, kita sharing deh. Ayo Mam, ya istrinya, ayo Pak, yuk kita jalan. Walaupun lagi keadaan marah nih, ayo ya jalan. Saya yakin akan terselesaikan. Hanya itu caranya menghadapi. Di mana iblis berjuang mau menghancurkan. Tetapi setiap pasangan suami istri yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh kalah terhadap serangan iblis itu. Terhadap perbuatan-perbuatan atau strategi yang dilancarkan, tidak boleh kalah. Dan akhirnya ya tujuannya adalah supaya bercerai. Kita tidak mengizinkan hal itu, tidak memberikan peluang untuk itu, tetapi mempertahankan kami sudah dipersatukan oleh Allah. Dua menjadi satu dan ikatan itu kuat untuk kebahagiaan kami. Jadi tidak ada kamus perceraian dalam pernikahan kekristenan. Ya, kemudian mereka berkata, Guru, kenapa Musa memberikan surat cerai? Ayat itu berkata, karena ketegaran hatimu, karena kekerasan hatimu. Ya, jadi solusinya sebenarnya kita jangan terlalu mengeraskan hati, tapi datanglah kepada Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersama suami dan istri datang di hadapan Allah, membawa segala beban pergumulan itu. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat ini berlaku buat pasangan suami istri. Datang kepada Tuhan. Ayat ini berlaku untuk kita semua. Datang kepada Tuhan supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ya kita terima dengan sukacita dalam setiap perjalanan hidup kita. Secara untuk yang sudah berkeluarga, tetap lihat dipersatukan oleh Tuhan. Ikatan itu kuat dan tidak boleh diceraikan hal apapun karena ikatan itu kuat. Dan yang kedua, untuk kebahagiaan, bukan untuk mencelakakan kita. Karena rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Secara khusus untuk kedua mempelai yang akan diteguhkan pernikahan saat ini, dengarkan firman Allah. Dipersatukan oleh Tuhan dan untuk kebahagiaan rumah tangga kalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Karya-Mu sungguh ajaib. Karya-Mu sungguh dahsyat. Dan tidak ada satu kuasa pun yang sanggup
menggagalkan rancangan-Mu. Tidak ada satu kuasa pun sesungguhnya yang sanggup memisahkan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah. Manakala kami anak-anak-Mu tidak mengeraskan hati, manakala kami datang menyerahkan diri hanya kepadamu. Tuhan, meteraikan kebenaran firman ini bagi kami sekalian. Secara kedua, anak-Mu yang akan diteguhkan pernikahan mereka saat ini, sehingga mereka rumah tangganya terus bahagia, diberkati oleh Tuhan. Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya prosesi peneguhan pemberkatan nikah antara saudara Nudup Jeremia Dolu dengan saudari Asnat Boling Ilu. Kedua mempelai saya yang bersedia diteguhkan nikah mereka di tengah-tengah jemaat Tuhan. Agar menjadi nyata bagi kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka saya persilakan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada kedua mempelai, saya mengajukan pertanyaan kepada keluarga, baik keluarga mempelai pria maupun mempelai wanita dan jemaat. Apakah ada yang tidak setuju mereka diberkati? Atau apakah ada yang keberatan? Jika ada, bisa mengungkapkan alasannya dan harus bisa yang kita terima. Tetapi jika tidak beralasan, kita tidak terima, tetap akan melanjutkan. Ya. Semua memberi dukungan, amin? Ya, saudara Nudup sudah menunggu, sangat tegang sekali, saya lihat dari sini. Puji nama Tuhan, keluarga memberi dukungan, tentu jemaat juga demikian. Oleh karena keluarga, semua yang hadir saat ini memberi dukungan, maka saya akan melanjutkan prosesi pernikahan ini. Kepada mempelai laki-laki, saudara Nudup Jeremia Dolu, apakah saudara mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi hal-hal sebagai berikut? Yang pertama, bahwa saudara bersedia menerima saudari Asnat Boling Ilu sebagai istri saudara. Yang kedua, bahwa saudara bersedia mengasihi dan melayani istri saudara, baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudara sebagai suami yang beriman dan setia, bersedia memelihara istri dan anak, dan akan mendidiknya. Baik, saya lanjutkan. Dan akan mendidiknya dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudara tidak akan meninggalkan istri saudara dan hanya tercerai dengan dia karena maut, dan menjalani hidup bersama, mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus. Saudara Nudup Jeremia Dolu, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia dan menjalankannya dengan segenap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin, puji nama Tuhan. Selanjutnya kepada mempelai wanita, saudari Asnat Boling Ilu, apakah saudari mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi hal-hal sebagai berikut? Yang pertama, bahwa saudari bersedia menerima saudara Nudup Jeremia Dolu sebagai suami saudari. Yang kedua, bahwa saudari bersedia mengasihi dan melayani suami saudari baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudari sebagai istri yang beriman dan setia, bersedia memelihara suami dan anak, dan akan mendidiknya dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudari tidak akan meninggalkan suami saudari dan hanya tercerai dengan dia karena maut, dan menjalani hidup bersama, mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus. Saudari Asnat Boling Ilu, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia dan berjanji dengan segenap hati di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mempelai berdua yang dikasihi Tuhan, setelah saudara berdua memutuskan bersama untuk hidup
sebagai suami istri di dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang saya mengundang saudara berdua untuk berjabat tangan sambil mengucapkan janji nikah di hadapan Allah dan jemaatnya. Bersalaman dulu ya. Ya. Mempelai laki-laki dipersilakan. Saya Nurul Jermero menyambut engkau Asnat Polinggolo sebagai istriku dan berjanji bahwa saya tetap mengasihimu dan setia kepadamu dan untung dan malang dalam suka dan duka, dalam senang dan susah, dalam sehat dan sakit, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib berbuat orang beriman pada Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya mempelai wanita. Saya Asnat Boling Ilu menyambut engkau Nuduk Jeremia Dolo sebagai suamiku dan berjanji bahwa saya tetap mengasihimu dan setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam senang dan susah, dalam sehat dan sakit, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib diperbuat orang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan dilepaskan jabatan tangannya. Ada cincin pernikahannya. Cincin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan kedua mempelai akan menyematkan cincin yang merupakan lambang dari pernikahan mereka, ya, keutuhan cinta kasih mereka. Ya. Ya, sebagaimana cincin ini bulat ya, ini menunjukkan keutuhan, kesatuan ya. Dan mempelai pria akan menyematkan kepada mempelai wanita. Mungkin dibuka dulu sarung tangan, bisa enggak? Ada sarung tangan apa bisa masuk? Ya. Bisa masuk. Oke. Ya, kasih. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesucian dan keutuhan kasih dan kesetiaanku. Oke. Ya, oke. Oke. Ya, selanjutnya mempelai wanita akan menyematkan cincin. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesucian dan keutuhan kasih dan kesetiaanku. Oke. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan menyaksikan kedua mempelai akan diteguhkan pernikahan mereka saat ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita memberi dukungan, sama-sama menyaksikan. Dekat. Lagi, dekat. Ini Pak. Kanan.
saudari Asnat Boling itu. Berdasarkan kasih dan setia Tuhan yang menyebut dirinya mempelai Tuhan dan sebagai pelayan Yesus Kristus, saya menentukan nikah saudara Jeremia Dolu dan saudari Asnat Boling itu di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan hiduplah dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang hayat. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin. Ada yang baru yang telah diputuskan menikah mereka. Akan serahkan anakku Jeremia Dolu dan Asnat Boling itu yang masuk dalam tenaga. Tuhan berilah kebahagiaan kepada mereka. Apa yang sudah Engkau persatukan terus mereka pertahankan dan mereka syukuri dan terus mendatangkan kebahagiaan dalam keluarga ini. Apapun tantangan pergumulan yang akan mereka hadapi, kami percaya bahwa kuasa Tuhan turun atas mereka dan biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa memohon berkat rohani dan berkat jasmani turun atas keluarga ini. Hamba berdoa memohon berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas keluarga ini. Kiranya kasih sayang Tuhan terus melimpah dalam hidup mereka. Berkat-berkat yang berlimpahan mengalir dan mereka pun boleh menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Hamba berdoa menyerahkannya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan kita akan kembali. Kita akan menjelaskan Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada sang istri. Kita akan menjelaskan satu saja.
kemudian saksi dan keluarga Bapak Sofian. Ya, puji nama Tuhan. Dari gereja mereka akan mendapatkan karena juga Alkitab, ya, pengurus gereja untuk memberikan bisa menyampaikan kepada Tukar tempat duduk. Siap. kita beri tepuk tangan.